Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Saifuddin Ibrahim tuntut agar 300 ayat di dalam Al-Quran dihapus. Kalau seandainya ia dibiarkan terus berkoar-koar dan tidak segera dihentikan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti ia akan menuntut agar Al-Qur'annya yang sekaligus dihapus. Sebenarnya kalau memang dimungkinkan bisa menuntut agar ayat-ayat yang ada dalam kitab suci agama lain dihapus, maka saya pun bisa menuntut agar ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab dihapus. Bukan hanya 300, tapi 3.000 ayat. Antara lain kitab Hosea pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 14 yang merupakan perintah Tuhan untuk mencintai dan menikahi pelacur, dan Tuhan tidak akan menghukum pezina. Kemudian kitab Yesaya pasal 23 ayat 18, di mana Tuhan mengatakan bahwa uang untuk bayar pelacur adalah uang yang kudus dan diperuntukkan untuk orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Kemudian kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 24 yang merupakan perintah Tuhan untuk memperkosa. Kemudian kitab Amsal pasal 7 ayat 18 dan 19 yang merupakan ajakan agar istri-istri berselingkuh jika suami tidak berada di rumah. Kemudian kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kitab Ulangan pasal 23 ayat 1. Kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 15 sampai dengan 34, dan pasal 23 ayat 1 sampai dengan 21 yang merupakan ayat-ayat yang porno, cabul, dan vulgar, karena disebutkan dengan jelas bagian-bagian tubuh yang vital dengan ukurannya yang tidak senonoh untuk disebutkan. Kemudian silsilah Yesus Kristus, karena di dalam silsilah tersebut ada beberapa orang yang bermasalah moralitasnya, yaitu Yehuda. Dia menggauli menantunya yang bernama Tamar hingga melahirkan Peres dan Zerah, sebagaimana yang tersebut dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai dengan 30. Kemudian Rahab ini adalah perempuan pelacur yang menjadi istri dari Salmon yang melahirkan Boas. Kemudian Daud, dia menggauli perempuan yang bernama Batseba yang masih terikat perkawinan dengan Uria hingga hamil dan melahirkan Salomo. Orang-orang tersebut sangat mengganggu pikiran saya karena terkait dengan silsilah Yesus Kristus. Walaupun demikian, saya tidak mungkin bisa dan tidak mungkin berani menuntut untuk menghapusnya, karena bisa jadi saya salah memahami, karena saya hanya membaca secara tekstualnya saja. Jangankan menuntut untuk dihapus, sekedar menilai, menafsirkan, apalagi memelintirnya, saya tidak mungkin berani dan tidak mungkin bisa, karena saya tidak berhak menilai dan menafsirkan
ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Dan memang kita tidak berhak menilai dan menafsirkan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci agama lain. Yang berhak menilai dan menafsirkannya adalah yang empunya kitab, karena mereka yang lebih paham kitab mereka. Bukan seperti pendeta Saifuddin Ibrahim yang seenaknya saja menilai, menafsirkan, bahkan memelintir dan menuntut untuk dihapus. Kalau benci dengan agama lain, silakan benci sampai mati, tapi jangan ajak orang lain untuk ikut membencinya. Kalau tidak suka dengan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci agama lain, silakan tidak suka sampai mati, tapi jangan menuntut untuk dihapus. Itu adalah tuntutan yang irasional. Kalau ada orang menuntut hal-hal yang irasional, maka hanya ada dua kemungkinan yang terjadi pada orang tersebut. Kemungkinan pertama, orang tersebut adalah percaya dirinya tinggi. Dan kemungkinan kedua, orang tersebut adalah gila. Dan orang-orang yang membelanya, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, adalah gila pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.